Jumpa kembali di kanal YouTube Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul video khusus bagi Anda yang sedang terancam di PHK karena teror kolektor. Hari ini tanggal 2 Februari 2025, tepatnya di hari Minggu. Video ini saya buat jam 12.47 WIB. Seperti topik yang sudah saya sebutkan bahwa video khusus bagi Anda yang sedang terancam di PHK karena teror kolektor. Dan ini tanpa terkecuali yang sudah kena PHK pun Anda layak menonton video ini. Seperti komitmen yang sudah saya buat bahwa visi misi Omah Solusi Indonesia dari tahun ke tahun sudah senantiasa saya tata. Dan visi dan misi 2025 ini adalah saya menggugah hati nurani Anda. Saya ingin Anda tidak diam. Dan apa yang sudah saya canangkan di visi 2025 adalah bukan untuk semata kepentingan Omah Solusi Indonesia, tapi ini adalah kepentingan kita bersama untuk mau memperjuangkan apa yang menjadi hak Anda, apa yang telah dirampas, apa akibat-akibat efek samping yang terkadang, saya katakan terkadang, Anda abaikan. Anda merasa sudah layak dan sepantasnya untuk menerima sebuah akibat. Dan sebelum saya masuk ke topik video yang sangat-sangat penting ini, bahwa saya founder Omah Solusi Indonesia sudah menyiapkan langkah taktis, langkah jalur litigasi. Jadi Anda jangan cuman mau pasrah. Anda jangan punya image bahwa ketika sedang menunggak hutang kartu kredit hanya Anda saja yang pantas diperlakukan semena-mena menggunakan penagihan melalui jalur non litigasi. Jadi jalur litigasi ini kita akan mulai sosialisasikan. Timnya sudah siap, tinggal kemauan dan tekad Anda. Karena saya sangat banyak dikecewakan oleh
keluarga besar Omah Solusi Indonesia, di mana ketika mereka menemukan sebuah problematika yang boleh saya katakan itu fatal dan itu sudah selayaknya Anda perjuangkan. Dan ketika kita memberikan uluran tangan tanpa pamrih, saya ulangi, saya berikan uluran tangan tanpa pamrih, tanpa memungut biaya, tenaga, waktu, sistematika kerja, koridor hukum, sudah kami siapkan semua. Yang terjadi, contohnya kita bicara yang non litigasi, sangat-sangat memilukan. Dan kalau ini Anda lanjutkan terus-menerus, suatu saat nanti ketika Anda mengalami kejadian yang jauh lebih dahsyat daripada yang saat kemarin Anda alami dan sudah saya bantu, Anda mengabaikan ketulus ikhlasan saya ketika suatu saat nanti Anda mengetuk pintu, ketika suatu saat nanti Anda meminta tolong pada saya, dengan maaf, dengan sangat menyesal, saya tidak akan merespon Anda. Dan saya dalam prinsip kehidupan ini, saya tidak pernah membuka kesempatan untuk yang kedua kali. Contoh, orang-orang yang sudah benar-benar diperlakukan atau mengalami sebuah tata cara penagihan yang dilakukan oleh bank penerbit kartu dengan menurunkan tim lapangan yang sudah masuk dalam ranah tindak pidana, yang perempuan atau yang mungkin korbannya anak-anak, sudah kami arahkan ke Komnas Perlindungan Perempuan, Komnas Perlindungan Anak. Yang laki sudah saya arahkan untuk laporan polisi, dan laporan polisi itu memang sudah dibuat dan diterima. Saya ulangi, kekecewaan saya adalah laporan polisi itu sudah dibuat dan sudah diterima. Alhasil, ternyata sebagian keluarga besar Omah Solusi Indonesia tidak memfollow up, tidak menindaklanjuti laporan polisi itu. Jadi kalau saya simpulkan, saya umumkan sekalian di video ini, bahwa Anda melaporkan polisi sebuah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kolektor, itu hanya gertak sambal bagi kolektor yang sudah dilaporkan dan tidak di follow up oleh pelapor kepada polisi, ya otomatis tidak ditindaklanjuti. Gempur lagi para kolektor karena ternyata nyalinya debitur yang tadi telah Anda melakukan tindakan pidana tidak punya nyali atau pecundang. Bagi orang-orang yang pecundang itu sudah pantas dan selayaknya untuk diberikan pembelajaran hidup lebih dahsyat. Video ini saya buat bukan emosi, bukan kemarahan, tapi cenderung kekecewaan. Baik, saya akan masuk ke topik bahwa selain
kita bisa melakukan sebuah pelaporan dalam aras Kitab Undang-Undang Tindak Pidana. Yang kedua, kita bisa melakukan melalui aras berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan kita masuk ke topik tentang bagi Anda yang pekerja. Bagi Anda yang bekerja, ikut orang, punya pimpinan, punya rekan kerja, punya HRD, ataupun, saya katakan apapun, sekecil apapun perusahaan Anda. 2025 adalah waktu yang tidak baik-baik saja. Banyak perusahaan yang sedang memutar otak agar supaya bisa mengefisienkan, mengurangi karyawan, mengabaikan atau menghindari apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, supaya bagaimana tidak memberikan pesangon jasa pekerjaan selama masa bekerja. Itu sedang dipikirkan dan diputar otak, dan tidak sedikit perusahaan yang saya katakan ini, di mana Anda yang mungkin tidak diteror kolektor pun Anda bisa dikerjain oleh manajemen di perusahaan Anda, agar supaya mereka bisa menghindar, memecat, memberhentikan Anda, putus hubungan kerja tanpa adanya pesangon dan ketentuan lainnya tentang jasa pekerjaan dan sudah diatur di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Camkan itu baik-baik, bahwa perusahaan sedang berpikir secara mati-matian, mensolimi, membuat sebuah aturan main. Saya bicara dulu yang tidak diganggu kolektor. Mereka sedang berupaya bagaimana caranya mengefisienkan dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana cara untuk mem-PHK karyawan dengan tanpa harus keluar pesangon dan tunjangan-tunjangan lain dan segala hal yang telah diatur oleh tenaga kerja, hukum ketenaga kerjaan. Apalagi bagi Anda yang posisinya sedang menunggak hutang kartu kredit, di mana itu adalah sasaran empuk, itu adalah target priority bagi collection department menurunkan kolektor lapangan, atau kita sering sebut debt call, untuk membuat kegaduhan di lingkungan kerja. Juga tidak ketinggalan kolektor desk call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara menggunakan sarana komunikasi untuk menteror kantor Anda. Dan ketika itu terjadi, jika Anda orang yang berpotensial di perusahaan yang saat ini Anda bekerja, bisa jadi Anda masih dilindungi. Karena apa? Perusahaan butuh Anda. Tapi ketika kondisinya Anda tidak dibutuhkan oleh perusahaan, atau bahkan Anda menjadi sebuah sasaran empuk, ini bisa dijadikan untuk alasan mem-PHK
itu yang akan terjadi. Dan kami sudah punya tim. Silakan Anda menghubungi saya jika Anda mempunyai problematika ini di +62 851 00 517473 bagi Anda yang ingin memperjuangkan nasib Anda. Jangan pernah menelpon, mem-WA, menghubungi saya bagi Anda yang seorang pecundang. Hari ini 2 Februari saya mengeluarkan statement. Siapa yang berdiskusi dengan saya dengan setengah hati, mohon maaf, Anda keliru menghubungi orang. Karena di Ormas Solusi Indonesia ini saya sebagai founder hanya akan merespon, hanya akan melakukan ketulus ikhlasan saya membantu orang-orang yang benar-benar mau memperjuangkan nilai-nilai Anda sendiri. Jadi kalau misalkan Anda itu diteror, musuh Anda itu sebenarnya kita tuh bisa dalam arti melakukan perlawanan kalau memang Anda dalam tanda, saya kasih garis bawah dulu ya, kinerja Anda benar, produktif, dan Anda benar-benar all in, benar-benar melakukan pekerjaan yang profesional. Jadi yang bagi yang tidak profesional, saya juga, ya itu sudah selayaknya dan sepantasnya Anda dibuang oleh perusahaan. Tapi saya katakan di sini, abaikan itu dulu. Ketika Anda sedang terancam PHK, entah itu ada surat peringatan 1, entah itu ada surat peringatan 2, atau malah langsung surat pemutusan hubungan kerja, sebenarnya Anda itu bisa memperjuangkan apa yang telah terjadi dalam hidup Anda itu. Yang pertama, melalui Disnaker, Anda harus menolak keputusan pemutusan hubungan kerja itu sendiri. Artinya Anda yang pertama kali saya anjurkan adalah meminta kejelasan kebijakan dari perusahaan yang Anda ikut telah bekerja bernaung, entah itu berapa lama, kenapa saya dipecat. Dan saya harus mengatakan apa adanya, bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mapan atau kelasnya sudah profesional itu memang sudah sebelum Anda masuk bekerja, Anda sudah disodori oleh pasal-pasal di mana salah satunya ada ketentuan bila mana ada problematika mengenai finansial, entah itu hutang pribadi, entah itu hutang dengan bank, entah itu dengan instansi lainnya, pembiayaan yang lainnya, itu memang sudah ada yang akan diberhentikan dan Anda menandatangani ketika Anda diterima. Dan ketika itu terjadi, Anda jangan patah arang. Berarti Anda dipecat karena teror kolektor. Inilah misi saya yang kedua. Kalau memang perusahaan yang Anda tadi bekerja sudah melakukan
prosedur tetap yang baku dan benar, dan Anda sudah mengetahui di awal mula, bahkan Anda menandatangani, artinya Anda menyetujui. Dan ketika Anda memang, karena dalam kehidupan ini senantiasa bergejolak, hari ini Anda tidak mengalami sebuah problematika, tapi jangan pernah takabur. Yang namanya masalah setiap waktu, setiap saat, jika memang itu yang kuasa memberikan sebuah cobaan, entah itu karena karma buruk Anda sendiri yang berbuah, entah apapun itu akan bisa terjadi. Bahkan saya selesai rekaman ini pun, yang terjadi apa saya juga nggak tahu. Entah saya sakit, amit-amit, atau mungkin saya keluar jalan naik mobil serempet, amit-amit, atau malah bahkan saya habis ini keluar ketemu sama jodoh, bisa jadi. Hidup ini semuanya misteri. Dan balik lagi ke topik, ketika Anda itu dipecat karena teror, Anda kumpulkan data, Anda kumpulkan untuk membuat kronologis perkara. Dan saya katakan, perjuanganlah yang saya nilai, bukan hasil akhir. Yang saya nilai adalah effort Anda. Yang saya hargai adalah niat Anda untuk mau memperjuangkan nasib Anda sendiri. Setelah ada data yang A1 tentang kenapa Anda dipecat, kan ketika company Anda memang sudah baku dan Anda sudah mengetahui dan menyetujui, masih ada satu sasaran tembak, yaitu bank yang menteror dan mengakibatkan Anda dipecat. Anda bisa menggunakan jalur litigasi, menuntut keadilan, apalagi kalau Anda adalah tulang punggung keluarga, Anda bisa menuntut kerugian immaterial. Pastilah ini semua ada prasyarat yang harus sudah saya katakan berkali-kali. Anda berani berbuat, Anda harus berani bertanggung jawab untuk sementara waktu ketika memang kita belum bisa menuntaskan masalah yang saat ini terjadi. Paling tidak hadapi itu dan jangan menghindar, menghilang, atau berlaku sebagai seorang pecundang. Dan ketika itu sudah Anda diskusikan dengan saya akan langsung breakdown dengan para sukarelawan saya yang sungguh luar biasa dan baik hatinya. Dan satu lagi, tetap tanpa dipungut biaya, kita akan buatkan sebuah step by step apa yang harus kita lakukan, dan itu Anda bisa langsung kami handle. Untuk tata caranya, pertama saya harus akan mengklarifikasi apakah benar terjadi itu, dan yang kedua, nantinya jika di video ini di YouTube aja sudah Anda merasa bahwa Omah Solusi Indonesia adalah
benar-benar niatnya luar biasa, berarti Anda ketika bergabung dengan web, Anda akan jauh lebih sempurna. Ini pun juga berlaku ketika sebuah hubungan rumah tangga porak-poranda. Karena teror sehingga mengakibatkan Anda mungkin terjadi perceraian, korbannya ada. Kalau yang sudah punya anak segala itu korbannya adalah sangat-sangat tidak bisa dinilai dengan uang. Dan itu bisa kita tuntut di jalur litigasi. Semoga video ini bermanfaat. Semoga Anda bisa mengerti apa yang saya pahamkan. Saya utarakan bahwa semua tergantung dari Anda. Kerugian imaterial yang terjadi akibat nilai hutang yang tidak seberapa itu harus Anda perjuangkan. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.